Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulita Suryantari. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pariwisata pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen. Saat ini saya mengampu 3 mata kuliah, yaitu yang pertama isu-isu kontemporer pariwisata, kemudian yang kedua adalah manajemen MICE, dan juga yang ketiga saya mengampu tugas akhir program atau skripsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengantar mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu isu-isu kontemporer pariwisata dengan kode SPAR 4428. Mata kuliah isu-isu kontemporer pariwisata dengan kode SPAR 4428 membahas berbagai isu kontemporer yang terjadi di bidang pariwisata yang mencakup pembangunan pariwisata berkelanjutan, kemudian investasi dan finansial, daya insani, pemasaran digital, inovasi industri, manajemen krisis, pariwisata gastronomi, pariwisata ramah muslim, serta wellness tourism. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan melalui perspektif pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, serta media untuk membekali mahasiswa dalam menganalisis dinamika serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep berbagai isu kontemporer dalam industri pariwisata. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan dapat menganalisis peluang dan tantangan perkembangan pariwisata berdasarkan fenomena aktual. Mahasiswa juga diharapkan mengevaluasi penerapan berbagai konsep pariwisata kontemporer pada destinasi wisata, serta dapat memberikan solusi atau rekomendasi terhadap isu-isu yang berkembang dalam sektor pariwisata. Materi pembelajarannya terbagi menjadi 9. Yang pertama ada pembangunan pariwisata berkelanjutan, kemudian investasi dan finansial pariwisata, kemudian daya insani dalam industri pariwisata. Keempat, yaitu ada pemasaran digital pariwisata, inovasi industri pariwisata, manajemen krisis pariwisata, pariwisata gastronomi, pariwisata ramah muslim, dan juga wellness tourism. Metode pembelajarannya terbagi menjadi 2, melalui asinkronus dan sinkronus. Asinkronusnya kami menggunakan Learning Management System dari Universitas Terbuka. Kemudian ada buku materi pokok melalui digital dan juga forum diskusi serta tugas tutorial. Untuk sinkronusnya kami menggunakan Zoom meeting dengan terjadwal seperti itu. Kemudian kami juga ada webinar serta ada diskusi interaktif antara mahasiswa dan juga tutor. Komponen penilaiannya terbagi 2, kehadiran dan partisipasi diskusi menjadi dengan bobot 30% dan juga tugas tutorialnya 70%. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar mata kuliah isu-isu kontemporer pariwisata dengan kode SPAR 4428. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video pembelajaran pada sesi ke-8 yang dilaksanakan secara sinkronus melalui media Zoom. Materi yang akan dibahas adalah pariwisata ramah muslim yang diambil dari buku materi pokok atau BMP modul ke-8. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami konsep, peluang, serta implementasi pariwisata ramah muslim di industri pariwisata. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Prodi Pariwisata. Selamat sore, Bu. Sore, Halo, apa selamat sore, Bu. apa kabarnya nih teman-teman nih? Semoga sehat dan semangat-semangat semua. Aman semua? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke. Aman, Bu. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Saat ini kita sudah memasuki sesi 8 untuk mata kuliah isu-isu kontemporer pariwisata. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini topiknya salah satu isu yang lagi hits di pariwisata dan juga Indonesia.
Jadi hari ini kita akan ngebahas pariwisata ramah Muslim atau mungkin biasa dikenal pariwisata halal seperti itu. Halo Mbak Tania, selamat bergabung. Oke. Nah, mungkin teman-teman sebagai mahasiswa pariwisata semester akhir, teman-teman nih udah familiar atau belum nih sama istilah pariwisata ramah Muslim atau pariwisata halal? Mungkin ada yang mau volunteer untuk menjawab? Oke, mungkin Ozi atau Alia mau coba brainstorming dulu pariwisata ramah Muslim atau pariwisata halal itu yang kalian tahu itu seperti apa? Iya, Bu. Izin oh, Silahkan Silakan Mas Ozi. untuk Mas Ozi boleh. dulu. Oh, Bu, mungkin ini konsep pariwisata halal yang mungkin terfikirkan mungkin persepsinya mengenai tentang konsep pariwisata yang mengutamakan nilai-nilai Islami mungkin ya Bu dalam berwisata gitu seperti menyediakan menyediakan musola juga lalu juga lebih ramah Muslim gitu ya dari segi makanan juga udah tersaji dan konsepnya juga udah selabel halal gitu. Oke, baik. Benar ya, teman-teman sudah bagus. Mungkin ada tambahan dari Mbak Alia sebelum Ibu lanjut. Iya, Bu. Saya sependapat dengan Mas Ozi bahwasanya pariwisata ramah Muslim atau pariwisata halal itu identik dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi umat Muslim selama berwisata agar tetap nyaman. Dan kalau di Indonesia terkenalnya di Sumatera Barat, di Lombok yang menggalangkan pariwisata halal. Oke, baik. Nah, teman-teman ini sudah ada dua mahasiswa kita yang memang ternyata sudah familiar dengan pariwisata halal atau pariwisata ramah Muslim. Ibu izin share screen ya, teman-teman. Apakah layarnya sudah terlihat, teman-teman? Sudah Bu. Sudah Sudah, ya. Bu. Oke, ya. Masih jelas ya, layarnya aman ya semua? Ya. Oke, jadi kita mulai pada sore hari ini kita sudah memasuki materi untuk modul 8 mata kuliah isu kontemporer pariwisata. Ini kita topiknya pariwisata ramah Muslim. Nah, setelah teman-teman belajar mengenai materi hari ini, diharapkan ini teman-teman bisa nantinya menunjukkan konsep pariwisata ramah Muslim itu seperti apa. Kemudian teman-teman dapat menguraikan peluang dan tantangannya itu seperti apa dalam implementasi pariwisata ramah Muslim. Kemudian teman-teman juga harus bisa nantinya menjelaskan karakteristik wisatawan ramah Muslim. Teman-teman nanti juga harus bisa menunjukkan produk dan layanan wisata ramah Muslim itu seperti apa aja dan juga memberi contoh praktik baik pariwisata ramah Muslim di Indonesia atau di internasional atau mungkin di sekitar teman-teman ada pariwisata ramah Muslim. Nanti teman-teman bisa menjelaskan gitu ya contoh praktik baiknya seperti apa. Nah, sekarang mungkin kita brainstorming lagi supaya nggak pada ngantuk nih. Teman-teman bisa nggak kira-kira menjawab pertanyaan di slide Ibu ini? Apakah pariwisata ramah Muslim hanya diperuntukkan bagi wisatawan Muslim aja? Atau seperti apa? Silakan mungkin sebelum Ibu tunjuk yang mau volunteer. Izin Bu, Iya, silakan Pak. Dery Bu. Iya, silakan Pak Dery. Gini Bu, kalau menurut pendapat Dery, wisata ramah Muslim itu tidak hanya diperuntukkan bagi Muslim saja Bu. Eh, Kenapa tuh? Kenapa dia spesifik pada wisata ramah Muslim? Karena dia agar experience-nya lebih bisa mencoba misalkan kita ada nuansa Ramadan gitu Bu. Nah, jadi wisatawan non-Muslim pun bisa mengikuti misalkan wisata Ramadan
ataupun masjid-masjid di beberapa daerah itu sudah bisa dijadikan ataupun masjid-masjid yang ada nilai budaya ataupun nilai historikal adat istiadat itu juga sudah ada beberapa yang dibukakan sebagai objek wisata sehingga non muslim pun masih bisa eh, bereksperience dalam berwisata pada destinasi-destinasi tersebut. Mungkin Ya, begitu Bu, mohon koreksinya Bu. Gitu ya. ya. Baik, terima kasih Pak Dery. Betul ya teman-teman. Jadi memang pariwisata ramah Muslim ini tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan Muslim, wisatawan dari mana saja, dari negara, bahkan dari negara non-Muslim pun bisa menikmati layanan pariwisata ramah Muslim karena konsepnya memang mengadopsi dari ajaran di agama Islam atau Quran, tapi tidak dilarang untuk wisatawan yang beragama lain seperti itu. Jadi konsepnya ini lebih ke servisnya, pelayanannya, kemudian apa namanya fasilitasnya seperti itu. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih detail apa saja fasilitas dan gimana sih sebenarnya konsep pariwisata ramah Muslim ini. Terima kasih Pak Dery sudah berperan aktif. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi, di tahun 2016, dari Batour dan Ismail ini menjelaskan bahwa pariwisata ramah Muslim ini merupakan kegiatan dalam pariwisata yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran agama Islam, seperti itu. Jadi, misalnya tidak menyediakan minuman, kalau di resto ya, tidak menyediakan makanan dan minuman yang memang diharamkan dalam ajaran Islam, tidak menyediakan alkohol seperti itu atau tidak memasak dengan bahan atau alat-alat yang memang dilarang dari ajaran Islam. Kemudian menurut Mohsin tahun 2016, jadi pariwisata ramah Muslim ini merupakan penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim sesuai ajaran agama Islam, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya di kamar hotel seperti itu ada petunjuk untuk kiblatnya. Kemudian kalau di bandara sudah tersedia misalnya musolanya seperti itu. Ini salah satu contoh dari fasilitas ramah Muslim yang ada di sekitar kita begitu ya, di public place atau di tempat bisnis pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, ini selanjutnya misalnya di restoran sudah menyediakan logo halal, ini juga termasuk fasilitas ramah Muslim. Jadi bagi wisatawan atau tamu yang beragama Islam sudah tidak khawatir lagi seperti itu ya, apakah makanannya atau cara memasaknya halal atau tidak. Kemudian ini contoh selanjutnya ada di Solo, ada di Masjid Raya Syekh Zayed. Jadi mulai ada atraksi seperti tari-tarian tradisional seperti itu yang diselenggarakan di sekitar masjid. Selanjutnya, maaf. Selanjutnya kita masuk ke prinsip pariwisata ramah Muslim. Jadi yang pertama makanan itu harus halal, cara memasak, bahannya, kemudian eh, bagaimana mereka menyimpan gitu ya untuk stok makanan, minuman semuanya harus dalam kondisi yang halal. Kemudian jelas tidak mengandung alkohol, tidak menyediakan produk yang mengandung babi, tidak ada tempat hiburan malam atau diskotiknya. Kemudian untuk staf pria untuk tamu pria, staf wanita untuk tamu wanita, jadi sebaiknya dipisah. Kemudian hiburannya juga disesuaikan. Eh, Misalnya tetap kalau di hotel tetap menyediakan seperti tempat spa untuk wellness tourism gitu, tapi disesuaikan dengan kaidah yang diajarkan oleh Islam gitu. Jadi tempatnya harus tertutup dan lain sebagainya. Kemudian untuk fasilitas beribadahnya seperti masjid atau musola harus dipisah, diberi sekat atau ruangannya samping-sampingan gitu ya. Yang penting terpisah antara pria dan wanita. Kemudian sebaiknya juga pakaian seragam stafnya yang Islami begitu kalau misalnya di eh, mungkin teman-teman pernah melihat ada hotel syariah atau guest house syariah seperti itu biasanya seragamnya sudah menggunakan kerudung terus sudah menutup aurat seperti itu. Kemudian kalau di hotel atau akomodasi sudah disediakan Al-Qur'an dan peralatan sholat seperti mukena atau sarung di kamar masing-masing. Tidak lupa juga ada petunjuk kiblat.
Kemudian tidak memasang seni seperti lukisan seperti itu atau patung yang menggambarkan bentuk manusia. Kemudian toilet juga tidak boleh diposisikan menghadap kiblat. Kemudian untuk penerapan prinsip keuangannya menggunakan sistem syariah dan juga biasanya usaha pariwisata tersebut selalu mengikuti prinsip berzakat. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Aman ya, Ibu lanjut. Jadi selanjutnya ada contoh studi kasus. Kalau di Indonesia, salah satunya yang terkenal sebagai daerah dengan 1.000 masjid gitu ya, saking banyaknya masjid di Nusa Tenggara Barat atau di Lombok. Jadi Lombok ini merupakan salah satu contoh teman-teman praktik baik pariwisata ramah Muslim di Indonesia. Di Lombok ini kita tahu, mungkin teman-teman sudah ada yang berkunjung atau ada yang berasal dari Lombok. Alam semestanya bagus, pantai, gunung, sekarang ada sirkuit juga gitu ya, banyak banyak kuliner yang enak juga gitu. Nah, Lombok ini sekarang dipilih jadi salah satu pionir untuk pariwisata halal atau pariwisata ramah Muslim di Indonesia. Jadi di Lombok ini memang sekarang kondisinya banyak restoran sama UMKM sudah ada label halalnya sesuai standar. Kemudian hotel dan penginapan di sana juga pasti sudah menyediakan fasilitas ibadah seperti ada arah kiblat, sajadah, sama informasi waktu sholat biasanya sudah tersedia di hotel. Kemudian di Lombok juga ada destinasi wisata, salah satunya ada Masjid Rayanya dan juga musola di sana itu biarpun di desa gitu ya atau di terlalu di kota itu sudah didesain sedemikian rupa. Jadi turis atau wisatawan itu bisa bisa menikmati desainnya sekaligus beribadah di sana seperti itu. Kemudian memang pemerintah di Lombok sudah aktif mengembangkan layanan dan promosi wisata ramah Muslim. Bahkan pemerintah daerahnya sudah aktif bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan secara internasional begitu ya bahwa di Lombok ini menjadi salah satu destinasi pariwisata halal di Indonesia. Tidak hanya itu, nggak hanya alam, tapi budaya lokalnya kayak budaya Sasak yang ada di Lombok itu eh, sangat kaya begitu ya, value-nya sangat tinggi. Jadi itu bisa jadi menambah daya tarik wisata yang ada di Pulau Lombok serta menambah experience-nya bagi turis yang datang ke. Selanjutnya ada rekomendasi strategis untuk destinasi ramah Muslim. Yang pertama tentunya akses. Kalau akses ke sana mudah, murah, kemudian aman, nyaman, begitu otomatis orang akan lebih trust ya karena pariwisata sendiri kita menjual service, menjual trust, kepercayaan. Yang kedua, kalau misalnya komunikasi ini bisa warm, word of mouth, positif, negatif, kemudian bagaimana saat ini informasi bisa tersebar dengan cepat dan mudah dengan harga yang murah seperti itu. Kemudian ada layanan apa aja nih? Eh, Layanan yang mereka tawarkan dan juga bagaimana lingkungan alam sekitarnya. Selanjutnya ini ada profil wisatawan ramah Muslim, teman-teman. Jadi dibagi menjadi beberapa. Dari demografik kita mulai ada yang milenial, ada females, kemudian ada keluarga dan juga ada senior citizen. Senior citizen ini yang sudah 40 tahun ke atas begitu ya. Cenderungnya mereka memilih pariwisata yang ramah Muslim seperti itu. Kemudian dari culture ada GCC, Western Europe, dari Southeast Asia. Ini menjadi salah satu pasar yang besar untuk pariwisata ramah Muslim. Kemudian dari budgetnya juga pilihannya banyak. Ada yang rata-rata aja, budgetnya ada yang average, ada yang memang kelas mewah, dan juga ada yang low. Kemudian untuk tujuannya ada yang untuk memang sekedar bisnis, ketika Ramadan, atau hanya bepergian atau berwisata saja. Nah, ini produk dan layanan wisata ramah Muslim yang pertama di transportasi di bandara, penerbangan, kapal pesiar ini bisa dijadikan eh, apa namanya tempat untuk implementasi pariwisata ramah Muslim
Kemudian akomodasi jelas hotel sekarang sudah banyak yang syariah dan juga menawarkan tadi ya seperti arah kiblat, ada Quran dan mukena seperti itu. Kemudian dari layanan makanan minuman halal seperti resto dan juga aktivitas wisata yang ramah Muslim. Jadi misalnya kolam renang tidak dicampur antara laki-laki dan perempuan seperti itu dan juga layanan perjalanan. Nah, ini selanjutnya ada perbandingan destinasi wisata biasa gitu ya, yang konvensional dan juga ramah Muslim. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut, ada di eh, buku materi pokok kita dan juga slide ini nanti akan Ibu share di grup mata kuliah isu-isu. Jadi yang pertama dari aspek makanan, kalau yang biasa belum tentu ada makanan halal, tapi jelas kalau di destinasi ramah Muslim pasti ada sertifikasi halalnya. Kemudian untuk fasilitas ibadah, musola belum tentu tersedia, tapi kalau ramah muslim, musola dan masjid mudah diakses, dari arah kiblat, informasi halal, akomodasi, serta target wisatawannya eh, berbeda gitu ya. Jadi kalau target wisatawannya, kalau wisata konvensional itu semua wisatawan, tapi kalau pariwisata ramah muslim, semua wisatawan juga, tapi dengan layanan bagi wisatawan muslim, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mulai berpikir nih, jika teman-teman misalnya menjadi pengelola pantai Parangtritis atau Pantai Kute, fasilitas apa yang perlu ditambahkan agar lebih ramah bagi wisatawan Muslim? Mungkin ada yang mau bantu untuk menjawab? Silahkan, Santi. Saya, Bu, Iya, boleh. kalau menurut saya sendiri, Bu, mungkin pengelola bisa menciptakan aplikasi atau QR khusus yang bisa memberikan pedoman khusus sehingga wisatawan Muslim lebih mudah mengakses ke fasilitas atau kegiatan-kegiatan Islami seperti mungkin musola terdekat, jadwal sholat, atau rekomendasi kuliner halal di Oke, sekitar pantai. Jadi mereka lebih mudah tanpa perlu bertanya-tanya. oke. Baik, terima kasih Santi untuk pendapatnya. Ada teman-teman lagi yang mau menambahkan fasilitas apa yang bisa ditambahkan kalau di pantai untuk wisatawan Muslim selain yang tadi Santi jawab? Oh, saya, Bu, Silakan Alia. kalau menurut saya menambahkan petunjuk ya Bu, khususnya di Kuta, kita sering kesulitan mendapatkan petunjuk kemana arah masjid, kemana arah tempat-tempat makan yang khususnya menyediakan fasilitas halal. Mungkin itu bisa ditambah gitu Bu, Ah, petunjuk-petunjuk, papan-papan petunjuk yang mengarahkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan Muslim. Oke, baik. Bagus sekali ya teman-teman. Jadi memang kalau di pantai itu, apalagi di Bali yang daerahnya Muslim sebagai minoritas, masih apalagi di pantai ya, belum banyak sign arah kemana nih kalau menuju ke masjid atau apa? Ini kalau di gambar ini ada ada orang-orang lokal yang menawarkan jasa pijat ya, yang termasuk wellness tourism. Nah, mungkin mereka bisa mengembangkan kalau wisatawan Muslim, ya yang perempuan nantinya dipijatnya harus dengan perempuan seperti itu dan mungkin nanti disediakan tempat yang lebih proper seperti itu ya. Gitu. Teman-teman tidak terasa ini waktu kita akan segera habis. Jadi sebelum sebelum kita akhiri, Ibu izin merangkum untuk kegiatan belajarnya. Jadi yang pertama, pariwisata halal atau pariwisata ramah Muslim ini merupakan pariwisata yang menawarkan servis dan juga produk yang dapat mengakomodasi ragam-ragam kebutuhan wisatawan Muslim. Kemudian konsep wisata halal ini merupakan aktualisasi dari konsep Islam, yakni nilai halal dan haram yang menjadi tolak ukur utamanya. Kemudian adanya peningkatan jumlah wisatawan Muslim dari tahun ke tahun merupakan peluang dan tantangan bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan wisata halal. Kemudian juga ada pemahaman produk dan layanan pariwisata ramah Muslim ini sangat penting untuk dipahami oleh para pemain industri pariwisata karena memang pasarnya atau segmennya jelas ya dan juga cukup menjanjikan seperti itu.
Kemudian dalam merancang destinasi kebugaran atau wellness tourism juga dapat menjadi segmen yang bisa dikolaborasikan dengan wisatawan halal ini dan juga banyak wisatawan Muslim dari seluruh dunia terus mengeksplorasi destinasi baru dan mencari pengalaman yang otentik dan unik. Kemudian Indonesia juga menjadi salah satu destinasi yang memang punya potensi luar biasa untuk memanfaatkan dan mengembangkan pariwisata halal ini. Seperti itu. Ya, sudah selesai teman-teman untuk materi hari ini. Ibu mengingatkan juga teman-teman untuk jangan lupa mengerjakan tugas ya dan juga diskusi setelah setelah materi ini selesai. Mungkin sebelum ditutup masih ada waktu sedikit. Ada yang mau ditanyakan teman-teman atau mau mungkin sharing? Dipersilahkan. Gimana? Aman? Reni, Pak Dery, Bu Alia, Syahla, Halo, aman Bu. Oji, Santi, Mbak Aman, Bu. Tristania, Rizal. Aman ya? Ya. Oke. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya? Jelas, Bu. Oke. Bu. Oke, kalau seperti itu, Ibu izin tutup untuk kelasnya. Mudah-mudahan materi yang diterima hari ini bisa diterima dengan baik, dan Ibu juga mohon maaf jika mungkin dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan kalau ada yang mau didiskusikan bisa nanti hubungi Ibu via email ataupun grup WhatsApp kita. Begitu aja. Terima kasih teman-teman kehadirannya. Ibu izin tutup. Selamat sore, sehat-sehat. Sore, Bu. Makasih, Makasih, Bu. Bu. Selamat Sore Bu. sore, Bu. Terima kasih Terima banyak. kasih. Waalaikumsalam. Selamat.